Halo guys, selamat datang di channel Jrin. Pada video pertamaku kali ini, aku ingin membahas sebuah alur cerita film dari Donghua baru yang judulnya Great Desolation Spirit Separate. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya saya bisa tambah semangat dalam membuat konten. Kisah menceritakan seorang pemuda bernama Chu Tian. Dia merupakan seorang pria miskin dan kultivasinya hanya di ranah pemurnian tubuh tingkat 2. Dia ditindas, direndahkan oleh seniornya dan dipaksa untuk melakukan apa yang dia mau. Kemudian, Chu Tian disuruh membeli makanan oleh seniornya. Awalnya menolak, tapi karena diancam, akhirnya dengan kesal dia pun pergi. 得，不用了，赶紧给老子把红毛兔兔腿买回来！卖酒来！ Ketika di jalan, dia bertemu dengan seorang wanita. Dia bernama Murongsu. Dia merupakan cinta pertama Chu Tian. Akan tetapi, Murongsu malah menghina dan merendahkan Chu Tian karena miskin dan kultivasinya yang rendah. Mendengar itu, Chu Tian kaget. Dia telah berubah. 到底在说什么呀？ Kemudian, datanglah seorang lelaki yang menendang Chu Tian dari belakang. 滚开！ Rupanya, dia adalah kekasih baru Murongsu. Dia bernama Ouyang Yu. Mereka berdua menghina Chu Tian. 我不来，我的小宝贝恐怕要被一条野狗烦死了。 Kemudian, Ouyang Yu berniat untuk membunuh Chu Tian. 既然让你害怕了，那他今天不如痛快去死吧！ Namun, ketika pedangnya hendak mengenai Chu Tian, itu langsung dipatahkan oleh seseorang, kemudian menghancurkan pedang milik Ouyang Yu. Kemudian, dia berlutut kepada Chu Tian. Dia bernama Lin Yu. Lin Yu merupakan bawahan dari ayahnya Chu Tian, yang seorang raja. Dan diceritakan ayahnya sekarang berada di dunia immortal. Kedatangan Lin Yu yaitu ingin memberitahukan pesan dari ayahnya kepada Chu Tian. Kemudian dia memberikan dua barang yaitu batu giok dan juga kartu roh. Kartu roh ini kalau di dunia nyata semacam ATM lah. Kemudian batu giok itu terbang dan muncullah proyeksi dari ayahnya Chu Tian. Ayahnya kesal karena sudah bertahun-tahun Chu Tian berlatih, dia masih juga lemah. Kemudian dia memberitahu bahwa di dalam kartu roh itu ada uang senilai 10 miliar. Mendadak kaya gak tuh? Dan dia menyuruh Chu Tian untuk meningkatkan kultivasinya dengan uang yang dia berikan. Kemudian Ouyang Yu hendak menyerang Chu Tian lagi. Tapi dengan tatapan Lin Yu, nyali dia pun ciut. Murongsu yang melihatnya malah ikut-ikutan lagi. Dia malah mengancam Chu Tian. Tak terima tuannya diancam, Lin Yu pun maju dan mencekik Murongsu. Dan ternyata Lin Yu sudah berada di ranah Naschen Soul. 放肆！辱我少爷者！ 大空而立，这女子竟然是一个元婴仙子。 Melihat itu, Chu Tian pun langsung menyuruh Lin Yu untuk melepaskannya dan hendak pergi. Kemudian dia menyuruh Lin Yu untuk membereskan Ouyang Yu dan menghancurkan kultivasinya. Mereka pun berbincang mengenai ayahnya. Dikatakan bahwa Lin Yu yang seorang master ranah Naschen Soul saja hanya salah satu bawahan peringkat terendah. Betapa OP-nya gak tuh ayahnya Chu Tian. Bahkan jika seluruh kekayaan kota Tianpeng digabungkan, itu hanya sekian persen dari kekayaan ayahnya.
Setelah mengobrol, akhirnya Lin Yu pun memutuskan untuk pergi dan memberikan sebuah kristal suara yang jika ada apa-apa terjadi pada Chu Tien tinggal menghubunginya saja. Kemudian Chu Tien pergi ke pavilion harta karun untuk ngecek saldo miliknya. Tapi sesampainya di sana, ketika hendak bertanya kepada pelayan wanita, dia malah dicuekin. Kemudian pelayan itu menertawakannya dan malah menghinanya. Dia menghina Chu Tien karena miskin dan juga kultivasinya yang hanya pada tahap pemurnian tubuh tingkat 2. 你说什么？查余额？不要笑死我了！就你这等级，还查什么余额？ Chu Tien pun hendak pergi karena perlakuan wanita itu. Tapi seseorang datang dan dia adalah pemilik dari pavilion harta karun. 我说过多少次了，聚宝阁乃是天下人的商会，而不是有钱人的商会。任何客人都要以礼相。 Kemudian dia memarahi pelayan itu dan meminta maaf kepada Chu Tien. Dia mengeluarkan sebuah batu untuk ngecek kartu roh. Betapa terkejutnya ketika dia melihat saldo milik Chu Tien yang berjumlah 10 miliar. 个十百千万，10万百万千万亿10亿100亿。 Tapi si pelayan tolol itu malah lanjut menghina Chu Tien dan menganggap bahwa Chu Tien itu orang rendahan dan tidak pantas mendapatkan kartu roh. Mendengar itu, pemilik pavilion harta itu menampar wajah pelayan itu dan mengusirnya. Kemudian dia meminta maaf kepada Chu Tien. 还敢以貌取人，以后你不用在这里做了，脏了我聚宝阁的名声。 Kemudian Chu Tien memesan 100 pil pemberian tubuh dan menyewa salah satu kamar di sana. Ketika di kamar, dia memakan pil pemberian tubuh itu dan lanjut berlatih. 真的好痛！给我破！ Pada pagi hari, dia pun bangun dan akhirnya dia menerobos ke pemurnian tubuh tingkat 7. Setelahnya, dia pun pamit kepada pemilik pavilion itu. Kemudian dia berniat untuk kembali ke rumahnya dan membalas dendam kepada seniornya itu. Sesampainya di rumah, seniornya itu marah dan langsung menyerang Chu Tien. Tapi dengan mudah Chu Tien menghalaunya. 哎，老子忍你很久了。 Dia menyerang lagi, tapi dengan lambaian tangan Chu Tien, dia pun terpental. 看老子不打断你狗腿！啊！ Betapa terkejutnya seniornya, ternyata Chu Tien telah berada di pemurnian roh tingkat 7 dan seniornya hanya di tingkat 4. Langsung takut gak tuh? Kemudian Chu Tien balik menyerang dan akhirnya dia pun kalah. 我零食还没还你呢，接着。 Setelah balas dendam kepada seniornya selesai, dia pun pamitan untuk pergi. 多谢这些年的照顾，告辞，老伯，告辞。 Setelah dia pergi, dia menuju pavilion Jiang untuk menyewa rumah di sana. Di dalam, ketika dia bertanya kepada para pelayan, lagi dan lagi para pelayan malah menghina Chu Tien karena memakai baju biasa sehingga dianggap orang miskin. Chu Tien bertanya bagaimana kalau dia menyewa pelayan itu. Mendengar itu, para pelayan malah tertawa dan menghinanya lagi. Mereka bertaruh, pelayan itu berkata jika Chu Tien mampu, dia akan siap jadi sapi dan kuda untuk Chu Tien. Dan jika Chu Tien tidak mampu, Chu Tien harus menghancurkan dantiannya dan melepaskan kultivasinya. Kemudian Chu Tien mengeluarkan kartu rohnya dan mengeceknya. Mereka pun terkejut dengan uang yang dimiliki Chu Tien. 若是没你急，废话好多。那灵卡，莫非是聚宝阁传闻之中的天级灵卡？ Tentu melihat uang milik Chu Tien, sifat gold diggernya pun terungkap dan dia malah ingin menjadi sapi dan kudanya Chu Tien. Tapi Chu Tien malah kesal dan menyuruhnya untuk pergi.
Ketika Cutian hendak pergi, putra dari bos Papiliun Jiang pun menyuruhnya untuk tinggal karena telah melukai anak buahnya. Pria itu bernama Lin Lei. Dia berada di tahap pemurnian tubuh tingkat 6. Kemudian dia pun menyerang Cutian, tapi hanya dengan sekali pukul saja dia pun terpental dan terkejut karena kultivasinya satu tingkat di atasnya. 哦，找打！Kemudian dia menyuruh para penjaga untuk menangkap Cutian. Cutian bertarung dengan penjaga itu. Dia pun kewalahan dan terpojok. Hingga pada akhirnya dia menyandra Lin Lei. Kemudian datanglah seseorang yang ternyata dia adalah bos dari Papiliun Jiang itu atau ayahnya dari Lin Lei. Dia bernama Lin Chao dan berada di ranah Foundation. Dikatakan bahwa dia pernah membunuh seorang murid dari keluarga kecil dengan kejam. Tapi hal tak terduga terjadi di mana dia malah berlutut kepada Cutian. Melihat itu semua orang pun terkejut termasuk Cutian. Cutian bingung kepadanya. Kemudian Lin Chao bersujud dan meminta maaf atas apa yang dilakukan anaknya dan melepaskannya. Cutian tidak ambil pusing, dia melepaskan Lin Lei. Kemudian Lin Lei dipukul hingga babak belur oleh ayahnya. Cutian heran, dia tega bertindak seperti itu kepada anaknya demi dirinya. Sebagai kompensasi, Lin Chao ingin memberikan papilion terbaik untuk Cutian dan memberinya sebuah batu formasi kepada Cutian. Cutian menerimanya dan pergi. Kita diperlihatkan Lin Chao yang ingin menuju kamar, tapi di belakangnya muncul seorang wanita yang ternyata dia adalah Lin Yu. Lin Yue memperingatkan Lin Chao untuk tidak membuat masalah kepada Cutian. Jika tidak, maka seluruh keluarganya akan dibantai. Lin Chao mengangguk dibarengi rasa takut. Kita diperlihatkan Cutian yang pergi ke Akademi Tianfeng untuk melunasi SPP-nya yang belum dibayar dari tahun kemarin. Dia merasa sedikit trauma dan takut. Mungkin karena dulu manajer di akademinya itu suka merendahkan Cutian. Tapi dia membulatkan tekadnya kembali untuk menemui manajernya itu dan menekan rasa trauma dan takutnya. Tak lama setelah itu, banyak murid yang berbondong-bondong berlari ke depan. Kemungkinan mereka juga ingin membayar SPP. Karena Cutian tertinggal dan sekarang di baris terakhir, Cutian mempunyai cara yaitu dengan menyogok para murid di depannya. Dia memberikan setiap murid di depannya 3 buah batu spiritual untuk kemudian dia bisa berada di barisan depan. 同学，你介意跟我换个位置吗？可以的话，我给你3颗零食哦。 真的吗？好啊，好啊。 Tak lama kemudian datanglah seorang pria yang bertubuh kekar memotong antrean depan dari Cutian dan tidak ada yang berani menegurnya karena katanya dia sangat kuat. Cutian yang kesal pun marah kepada laki-laki itu. Tak terima, pria besar itu pun menyerang Cutian, tapi itu ditahan dengan mudah oleh Cutian. 死光头，给我滚到后面去！ 你说什么？ Kemudian Cutian mencengkram tangan lawannya hingga kesakitan dan dia pun menyerah dan pergi sambil menangis. Hal itu pun membuat semua murid di sana terkejut. Kemudian Cutian berjalan di barisan pertama dan tidak ada yang menghalanginya. Cutian masuk ke kantor milik manajernya. Setelah di dalam, bukannya disambut tapi Cutian malah dihina oleh manajernya itu. Cutian yang tenang pun tidak terlalu menanggapinya. Kemudian dia menjelaskan maksud kedatangannya ke sini yaitu untuk membayar SPP miliknya. Mendengar itu, manajernya pun tertawa terbahak-bahak.
Kemudian Chu Tian meledek kinerja dari setiap guru di Akademi Tianfengnya yang membuat akademi menurun drastis. Mendengar perkataan Chu Tian, dia pun marah. 放肆！楚天，你怎么说话的？ Chu Tian menjelaskan kembali bahwa dia ingin membayar SPP-nya. Kemudian manajernya mengambil sebuah buku dan melihat berapa hutang milik Chu Tian. Disebutkan bahwa hutang milik Chu Tian yakni sebesar 2.500 batu spiritual. Manajernya meledek, tapi Chu Tian bersikap tenang dan mengeluarkan 2.500 batu spiritual yang malah menimpa gurunya itu. Setelah membayar, dia pun pergi dengan acuh tak acuh sambil mendengarkan ocehan dari manajernya. 楚天，我绝不放过你！耶！